Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengembangan Fasilitas Bimbingan Akademik Online pada Portal Akademik Universitas Andalas. Makalah ini disampaikan oleh saya sendiri, Husnil Kamil, dan penelitian ini dibantu oleh rekan saya, Iqbal Nawazaki. Portal akademik merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Universitas Andalas sudah memiliki portal akademik dan telah berfungsi dengan baik sebagai integrator informasi akademik. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, masih terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki oleh portal akademik, seperti informasi perkembangan studi yang belum tersaji dengan baik dan belum dapat memenuhi fungsinya dengan baik sebagai sarana komunikasi. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh portal adalah KRS, yang mana biasanya selalu diikuti dengan proses bimbingan akademik. Bimbingan akademik pada Universitas Andalas merupakan kegiatan konsultasi antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa dalam merencanakan studi dan membantu menyelesaikan masalah studi. Bimbingan akademik ini wajib dilakukan minimal 3 kali per semester sesuai dengan peraturan akademik dan aturan dari Dikti. Bisa dilakukan secara offline maupun online. Jika dilakukan secara online, maka dapat memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp atau jalur komunikasi lainnya yang disepakati seperti telepon ataupun SMS. Problem yang dimiliki adalah bimbingan offline tidak efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyaknya dokumentasi yang harus disiapkan. Kemudian juga bimbingan online tidak tersedia secara terintegrasi pada portal akademik, sehingga untuk komunikasi bimbingan online hanya dilakukan via sosial media yang merupakan bukan fasilitas yang terintegrasi dengan portal, dan juga kesulitan dalam dokumentasi bimbingan akademik, di mana dokumentasi sangat dibutuhkan untuk beberapa kebutuhan tertentu. Proses bimbingan akademik saat ini dapat dilihat pada diagram di depan ini. Diagram proses ini digambarkan dengan BPMN, Process Modeling Notation, di mana pada proses bimbingan ini dapat dilihat bahwa dapat dilakukan secara tatap muka ataupun online. Nah, jika dilakukan dengan tatap muka, maka urusan administrasi dapat dilakukan dengan lancar, seperti tanda tangan kartu ujian. Namun kesulitannya kita harus mengkonfirmasi jadwal terlebih dahulu. Nah, jika dilakukan secara online di sini, maka problemnya adalah untuk bimbingan akademik yang membutuhkan administrasi akademik seperti tanda tangan kartu ujian oleh dosen pembimbing PA, maka tidak dapat dilakukan. Kemudian juga dokumentasinya kadang tidak terdokumentasi dengan baik karena dilakukan via WA, kadang tercatat, kadang tidak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pertama identifikasi masalah, dan kemudian dilengkapi dengan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan pengembangan sistem, berupa analisis sistem, perancangan, pengelolaan, dan pengujian sistem. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk menguji kesesuaian fungsional. Jika sudah sesuai, maka penelitian dianggap selesai. Tahapan pertama yang dilakukan adalah analisa proses bisnis, di mana proses bisnis yang saat ini berjalan dianggap tidak efektif, maka diusulkan proses bisnis baru yang menggunakan sistem. Dapat dilihat pada gambar ini, proses yang diusulkan jauh lebih sederhana dan dapat menyelesaikan persoalan seperti tanda tangan cetak kartu ujian. Untuk mengembangkan sistem, perlu dianalisa kebutuhan fungsional sistem. Analisa kebutuhan fungsional sistem dilakukan dengan menganalisa proses bisnis yang berlangsung dan juga dengan analisis dokumen. Berdasarkan analisa kebutuhan fungsional, didapatkan 12 kebutuhan fungsional yang dilakukan oleh 3 aktor. Aktor utama dalam kebutuhan fungsional ini adalah dosen dan mahasiswa, sementara admin hanya berfungsi sebagai pengelola sistem. Proses bimbingan sendiri itu tidak terlihat dalam use case ini, namun dipenuhi oleh use case diagram use case chatting, karena proses bimbingan dilakukan melalui chatting.
Sama seperti halnya jika proses bimbingan akademik dilakukan melalui sosial media seperti WhatsApp. Berikut adalah arsitektur sistem. Sistem dibangun dengan menggunakan Laravel, framework Laravel, yang menggunakan arsitektur MVC dan menggunakan database untuk menyimpan data. Sistem ini nanti membutuhkan data informasi akademik karena sistem yang dibangun tidak menyimpan data akademik, sementara data akademik diminta atau disediakan oleh sistem informasi akademik. Sementara untuk kebutuhan chatting dilengkapi oleh atau dipenuhi oleh chat server, di mana layanan chat server ini menggunakan push notification sehingga dapat menyediakan atau dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas messaging atau chatting. Berikut ini adalah rancangan basis data dari sistem yang dibangun. Ini adalah tabel user, baik dosen atau mahasiswa di sini, hanya dibedakan oleh role-nya. Kemudian ini adalah tabel messaging, tabel yang memuat data pesan-pesan dari pengguna. Kemudian di sini ada topik ID yang menyatakan bahwa pembicaraan yang berlangsung topiknya apa, karena nanti akan dilakukan pencatatan bimbingan akademik ini topiknya apa, apakah tentang KRS atau konsultasi permasalahan perkuliahan atau mungkin ujian akhir dan sebagainya. Ini adalah topik yang disediakan. Kalau seandainya kita butuh menambahkan topik, tinggal tambahkan data di tabel topik. Dan ini adalah periode. Berikut ini adalah hasil implementasi dari sistem yang dibangun. Ini adalah halaman yang menunjukkan statistik nilai. Jadi dengan halaman ini bisa dilihat bagaimana perkembangan IP atau IPK mahasiswa. Kemudian ini adalah halaman chatting antara dosen dan mahasiswa, di mana di sini juga terdapat fasilitas untuk mengaktifkan kartu ujian mahasiswa. Jadi mahasiswa harus melakukan bimbingan akademik dulu sebelum bisa melakukan cetak kartu ujian. Dan untuk mengaktifkan kartu ujiannya, dosen pembimbing cukup mengetikkan kata-kata kunci seperti ya, silahkan cetak. Maka nanti secara otomatis di akun mahasiswanya tombol cetak kartu ujian akan aktif dan bisa digunakan untuk mencetak kartu ujian. Kemudian ini adalah hasil dari laporan bimbingan akademik yang sudah dikelompokkan per topik bimbingan. Ini fitur sistem yang sudah dibangun, yaitu fitur private chat yang digunakan untuk bimbingan akademik, kemudian memungkinkan juga dosen pembimbing untuk membuka akses menu cetak kartu rencana studi atau kartu ujian, kemudian dokumen bimbingan akademik atau dokumentasi, kemudian fitur statistik. Simpulan, berdasarkan pengujian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat memperbaiki proses bimbingan akademik menjadi lebih efisien dan efektif. Efisien karena dapat mempersingkat waktu proses bimbingan akademik. Kemudian efektif karena dalam hal dokumentasi bimbingan akademik dapat tercatat dengan baik. Kemudian saran, sistem ini masih belum memperhatikan masalah keamanan dan integritas data, seperti kartu ujian dapat dimanipulasi karena tanda tangan hanya menggunakan berupa image yang ditempelkan di dokumen. Demikianlah presentasi dari makalah saya. Terima kasih.